Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman semua yang terhormat. Bapak Rayendra SPD MPD sebagai dosen pengampu filsafat pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 ingin menampilkan hasil diskusi kami, yaitu berjudul tentang filsafat pendidikan, etika, dan etika profesional. Yang dimana saya sendiri, Taufik Ilham, sebagai moderator dan Pinta Rosemary sebagai pemateri 1, serta yang ketiga yaitu Suci Rahmadani sebagai pemateri kedua. Baik, mungkin langsung saja kepada Winta Rosemary, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi pertama, yang mana materi pertama ini adalah tentang etika. Yang pertama yaitu pengertiannya, yang mana kita ketahui secara terminologi, secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat, kebiasaan, kesusilaan. Nah, sedangkan menurut terminologi, etika ini adalah menunjukkan pada tingkah laku yang didasarkan pada penilaian baik dan benar. Kita lanjut. Yang mana dalam pembagian etika ini, ada yang namanya kebiasaan. Nah, kebiasaan ini adalah suatu bentuk pembuatan berulang-ulang dengan bentuk yang sama yang dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan-tujuan jelas dan dianggap baik dan benar. Nah, selain itu, kebiasaan sama dengan etika, di mana pengertian etika yang dikemukakan oleh Sumaryono, etika berasal dari istilah Yunani yang saya sebutkan tadi, ethos, yang mempunyai arti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Bertolak dari pengertian tersebut, etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang, waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan manusia pada umumnya. Selanjutnya masuk pada pengertian aturan, yang mana aturan ini merupakan perangkat yang berisi sejumlah aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku dan hubungan antar anggota kelompok. Selanjutnya ada yang namanya nilai. Nah, nilai ini merupakan prinsip umum tingkah laku abstrak yang ada dalam pikiran anggota-anggota kelompok. Selanjutnya yaitu norma. Nah, norma ini ialah yang berasal dari bahasa Latin, yakni norma, yang berarti penyikut atau siku-siku, suatu alat perkakas yang digunakan oleh tukang kayu. Nah, dari istilah ini kita mengartikan bahwa norma ini adalah sebuah pedoman, ukuran, aturan, atau kebiasaan. Jadi norma ialah sesuatu yang dipakai untuk mengatur sesuatu yang lain atau sebuah ukuran. Lanjut. Tentang macam-macam norma. Yang mana di sini ada yang namanya norma itu dibagi menjadi dua, yang mana terbagi jadi norma berdasarkan resmi dan tidak resminya. Nah, norma resmi ini adalah, norma yang tidak resmi ini ialah norma yang patokannya dirumuskan secara tidak jelas. Dalam pelaksanaannya, tidak diwajibkan bagi warga yang bersangkutan. Norma tidak resmi tumbuh dari kebiasaan yang bertindak yang seragam dan diterima oleh masyarakat.
Selanjutnya, norma resmi atau formal ialah norma yang patokannya dirumuskan dan diwajibkan dengan jelas dan tegas oleh pihak yang berwenang kepada semua warga masyarakat. Selanjutnya kita masuk kepada norma berdasarkan kekuatan sanksinya, yang mana di sini ada yang namanya norma agama. Norma agama adalah suatu petunjuk yang berasal dari Tuhan bagi penganutnya agar mereka mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua ada yang namanya norma kesopanan, yaitu peraturan hidup yang timbul dari pergaulan sekelongan manusia dan dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari sekelompok masyarakat. Yang ketiga ada yang namanya norma kelaziman, yaitu tindakan manusia mengikuti kebiasaan yang umumnya dilakukan tanpa pikir panjang karena kebiasaan itu dianggap baik, patut, sopan, dan sesuai dengan tata krama. Yang keempat, ada yang namanya norma kesusilaan, yaitu pedoman-pedoman yang mengandung makna dan dianggap penting untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, ada yang namanya norma hukum, yaitu aturan tertulis maupun tidak tertulis yang berisi perintah atau larangan yang memaksa dan akan memberikan sanksi yang tegas bagi setiap orang yang melanggarnya. Selanjutnya ada yang namanya mode, yaitu cara dan gaya dalam melakukan dan membuat sesuatu yang sifatnya berubah-ubah serta diikuti oleh banyak orang. Kita lanjut. Lingkup persoalan etika. Nah, dalam lingkup persoalan etika ini ada yang namanya etika deskriptif. Etika deskriptif melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas seperti kebiasaan, tanggapan tentang baik dan buruk, tindakan yang diperbolehkan atau tidak. Selanjutnya ada yang namanya etika normatif. Etika normatif ini menjelaskan tentang tindakan yang seharusnya terjadi atau semestinya dilakukan oleh seseorang atas kelompok orang. Selanjutnya ada yang namanya etika praktis, yaitu mengacu pada persoalan etis yang dihadapi seseorang ketika berhadapan dengan tindakan nyata yang harus diperbuat dalam tindakan keseharian. Selanjutnya ada yang namanya etika individual dan sosial, yakni etika yang berhubungan dengan individu dan teknik dan etik dengan hubungan individual dengan sosialnya. Lanjut. Nah, sampai segini dulu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Winta atas materi yang disampaikan tadi. Selanjutnya, untuk materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Suci Ramadhani. Kepada Suci, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan memaparkan materi mengenai etika profesional. Nah, sebelumnya, etika membicarakan tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sadar, dipandang dari sudut baik dan buruk sebagai suatu hasil penilaian. Etika profesi menyangkut hubungan manusia dengan sesamanya dalam satu lingkup profesi serta bagaimana mereka harus menjalankan profesinya secara profesional agar diterima oleh masyarakat yang menggunakan jasa profesi tersebut. Lanjut. Nah, dalam etika profesional ada kode etik guru profesional. Nah, kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Lanjut. Nah, kode etik guru Indonesia. Nah, guru Indonesia berjiwa Pancasila dan setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 1945. Lanjut.
Selanjutnya yaitu etika guru profesional terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, pada butir ke-9 Kode Etik Guru Indonesia disebutkan bahwa guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dengan jelas bahwa dalam kode etik tersebut diatur bahwa guru di Indonesia harus taat akan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional. Lanjut. Nah, selanjutnya yaitu etika guru profesional terhadap siswa. Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 kalimat padat yang terkenal, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ingmadyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Dalam kalimat pertama, Ingarso Sung Tulodo artinya guru hendaknya memberi contoh yang baik bagi anak didiknya. Kalimat kedua, Ingmadyo Mangunkarso, berarti guru harus dapat mempengaruhi dan mengendalikan anak didiknya. Kalimat ketiga yaitu hendaknya guru menghargai potensi yang ada dalam keberagaman siswa. Nah, selanjutnya yaitu etika guru terhadap pekerjaan. Sebagai seorang yang profesional, guru harus dapat menyesuaikan kemampuan dan pengetahuannya dengan keinginan dan permintaan masyarakat. Serta guru tidak boleh dilanda wabah kompletis, merasa diri sudah sempurna dengan ilmu yang dimilikinya, melainkan guru harus terus belajar secara terus-menerus untuk mengembangkan potensi yang ada. Selanjutnya yaitu etika guru profesional terhadap tempat kerja. Lanjut. Guru yang profesional harus mampu memanfaatkan fasilitas yang ada dalam rangka terwujudnya manusia seutuhnya sesuai dengan visi pendidikan nasional. Sikap profesional guru terhadap tempat kerja juga dengan cara menciptakan hubungan harmonis di lingkungan tempat kerja, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun dengan orang tua peserta didik. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Suci. Mungkin itu saja hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 13 tentang etika sahabat pendidikan dan etika profesional. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Mungkin kami nanti akan membuka sesi diskusi, yaitu di e-learning, tanya jawab. Silakan kepada teman-teman yang ingin berpartisipasi dan mohon berpartisipasinya juga. Mungkin dari kelompok kami itu saja. Apabila ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 13 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.